Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan semoga teman-teman semua di seluruh Indonesia dalam kondisi yang sehat dan walafiat, dan dimurahkan terus rezekinya serta dipermudah segala urusan, dan juga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun semua teman-teman berada. Kita sekarang berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-17. Kita masih melihat di sini belum menyelesaikan pembuatan bak kontrol, baru berupa semacam penggalian atau perapian sebagai fondasi atau dinding dari bak kontrol yang akan dibuat di sini. Ya, rakitan besi bagesting sebagai tulang beton yang akan difungsikan nanti di sini sudah siap dilakukan penanaman dan untuk pengecorannya. Dan juga nanti setelah tuntas pembuatan dari bak kontrol di sini, maka akan dilakukan kelanjutan dari pengerjaan penghamparan gravel bed di sisi kanan dari tikungan yang ke-17. Ya, selain itu masih progres di sini melakukan pemadatan dan perkerasan. Seperti yang terlihat di depan, sebuah 2 unit, maksud saya roller yang melakukan pemadatan. Kita masuk ke trek lurus di depan sini, masih mulai persiapan untuk pengerjaan dari garis curve di sisi kanan dari track lane. Ya, teman-teman bisa perhatikan sebuah alat pembuat pola dari curve warna biru di depan ini. Jadi garis curve di sini agak panjang ya dari ukurannya. Dan tikungan yang ke-17 akan masuk ke sisi sini. Saya akan tunjukkan ke teman-teman di mana tikungan yang ke-17 yang tadi. Nah, bisa diamati kalau garis curve ini akan berada persis berasal dari titik sana sampai ke sekitar garis finish yang ada di sekitar sini. Ya, kita akan menyeberang ke sisi kiri dari trek lurus untuk melihat bagaimana perkembangan dari pengerjaan di area bore pile dan area di mana pembuatan fondasi untuk tower race control di depan kita. Ya, kemarin kita lihat ada 3 kerangka besi tiang yang sudah berdiri, dan hari ini sudah terlihat 5 kerangka besi tiang yang sudah berdiri dan pengeboran masih terus dikerjakan. Ya, di sini alat boardnya juga sedang beristirahat, dan bor yang berwarna merah barusan yang bekerja. Ya, para pekerja di sini siap dengan kondisi terik matahari yang panas dan area yang berdebu, tapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk menyelesaikan pembangunan dari sirkuit MotoGP Indonesia. Kita masuk di trek lurus lagi, persisnya di area track lane, dan lokasi di mana akan diletakkan beberapa pit wall belum juga mulai dikerjakan. Kita akan geser ke samping kanan untuk melihat progres pada hari ini apa saja yang dikerjakan di sini. Ya, masih penyelesaian dari beberapa pagar pembatas antara tribun dan service road sebelah kanan di trek lurus, dan juga pembuatan fondasi di bawah bagian pagar pembatas serta beberapa pipa-pipa beton yang belum selesai diletakkan atau dibenamkan. Ya, hampir jadi sih kalau kita perhatikan untuk pagar pembatas di sepanjang trek lurus, terutama dari tikungan yang ke-17 sampai hampir menuju ke tunnel 1 di kanan kita ini. Ya, di bagian tunnel 1 di sisi sebelah kanan sedang mempersiapkan jalur pompa atau jalur pipa sebagai pemompa. Ya, 2-3 batang pipa besar di sini sudah tergeletak, lebih dari 3 ya, sudah tergeletak di sini untuk melakukan penggantian atau mengganti jalur drainase alatan yang sudah dibongkar kemarin.
Dan kita akan coba mendekati sisi sayap tunnel sebelah kanan. Progresnya seperti apa? Sepertinya sudah dikeringkan dan mulai pekerjaan dari sistem area, maksudnya sistem pengeringan dari drainase untuk tunnel sendiri. Ya, semoga terlihat jelas sebuah bak besar di bawah sini sebagai penampung air yang masuk, lalu dilakukan penyedotan atau pemompaan untuk melakukan pengeringannya. Ya, sedikit agak gelap jadi tidak begitu jelas kalau saya tunjukkan ke teman-teman karena ada bayangan dari bagian tunnel langsung. Dan kita lanjutkan pantauan ke atas sisi drainase roton yang dibongkar kemarin dan akan dibetulkan. Jadi beberapa hari yang lalu pernah saya bikin postingan video tentang ada kesalahan di bagian trek utama, dan inilah dia pembongkaran drainase roton yang dilakukan. Dan sejumlah titik lainnya juga seperti di trek land ya, entah di tikungan yang mana, mungkin saya tidak bisa publikasikan buat teman-teman semua. Tetapi sangat banyak titik yang mengalami kesalahan sehingga perlu dilakukan evaluasi, baik itu pembongkaran ataupun melakukan gold milling. Dan di sisi kiri track land untuk pit land, maksud saya masih penanaman pipa-pipa beton untuk jalur buang dari drainase roton yang datangnya dari tikungan yang kedua, dari tikungan yang ke-1 akan dibuang melalui jalur pipa beton yang ada di bawah sini, persis di samping kiri dari jalur pit land. Kita akan lanjutkan pantauan ke trek berikutnya, teman-teman. Ya, mengenai kesalahan pada trek utama ya, jadi ada pembongkaran, ada gold milling dan sebagainya akan dilakukan di beberapa titik. Di pojok kiri dari bagian tikungan yang pertama, sekarang sudah terlihat kren biru yang mengangkat beberapa concrete barrier. Jadi concrete barrier yang ada di sini akan diangkat dan diletakkan di surface road sebelah kanan dari tunnel 2 sampai menuju ke bawah tebing di tikungan yang ke-10, karena di sana kita tahu kalau jalur surface road sebelah kanan sudah selesai dilakukan pengaspalan pada minggu yang lalu. Kembali lagi ke atas trek utama, di sini pengecoran kemarin untuk area curve sudah selesai, hanya beberapa meter dan akan dilanjutkan lagi pada hari ini, kurang lebih sekitar 20-an meter akan diselesaikan. Ya, akan menyambung sampai ke sisi kiri dari tikungan yang kedua, dan kita berbelok di tikungan yang ketiga. Kita melihat pengerjaan untuk pagar pembatas di sisi kanan dari service road sebelah kanan di sini. Terlihat sejumlah pekerja yang sedang menyelesaikan sisi drainase yang ada di sisi kanan service road di sini, dan pengerjaan untuk pembuatan tanggul bebatuan akan dilaksanakan segera. Karena terlihat sekali sejumlah bahan-bahan atau material yang digunakan untuk menyelesaikan drainasenya. Dan di sisi kanan dari tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat terlihat sejumlah para pekerja yang sedang menyiapkan area curve, dan sejumlah area gravel bed juga mulai ditata di sisi kanan track land. Ya, terlihat curve akan memanjang sampai ke tikungan yang kelima, kemudian dari tikungan yang kelima juga sudah terlihat garis curve yang
sudah dibentuk menuju tikungan yang ke-6, dan di sisi kiri dari service road sebelah kiri di tikungan yang ke-5 sudah terlihat rapinya sistem drainase yang ada di sini. Tinggal melakukan pembuatan pagar pembatas antara service road dengan area tribun yang ada di pinggir kiri nantinya. Inilah tikungan yang ke-6, kita lanjutkan pantauan menuju tikungan yang ke-7. Ya, progres di atas tunnel 2 sepertinya tidak ada yang dikerjakan kecuali masih penyiapan untuk gravel bed, kemudian area rumput di sisi kanan dari trackland, dan penghamparan untuk gravel bed juga belum dilaksanakan walaupun geotekstil sudah mulai digelar sampai menuju ke sisi kanan dari tikungan yang ke-9. Dan dari tikungan ke-9 sudah terlihat area run of aspal mulai dilakukan pengaspalan menuju tikungan yang ke-10, dan pemasangan konkret barrier yang saya ceritakan di awal durasi tadi sedang diletakkan di atas service road sebelah kanan di sini. Ya, kesalahan pada trek utama bisa diatasi dengan melakukan pembongkaran dan cold milling. Di cold milling nanti akan dilakukan pengikisan atau semacam pengamplasan dari trackland yang sudah dilakukan aspal lapis pertama. Dan kita berada di tikungan yang ke-10 sekarang. Kita bisa melihat di sini akan dilanjutkan pengaspalannya juga dari tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11, terutama di area run of aspal yang ada di sisi kiri dari trackland. Ya, air surut di laut membuat Laguna tidak begitu indah pada siang ini. Kita melihat ke sisi kiri dari area reklamasi di area yang berwarna putih. Ini merupakan geomembran yang akan difungsikan sebagai alas dasar sebelum meletakkan bebatuan sebagai tanggul-tanggul di sisi reklamasi area ini. Dari sini bisa kita pantau kesibukan yang ada di area tikungan yang ke-11, terutama di service road sebelah kiri masih menyempurnakan lapisan subbase atau lapisan LPA yang paling atas. Selain itu juga pengerjaan dari bak kontrol yang ada di area gravel bed di sisi kiri trackland, dan juga area rumput yang dilakukan penyiraman atau penanganan agar tetap hijau. Dan kita sudah melewati tikungan yang ke-12, kita akan menuju tikungan yang ke-13. Di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 sudah mulai terlihat pengerjaan dari kelanjutan untuk service road sebelah kanan, dan juga beberapa box culvert belum juga diletakkan. Nah, inilah teman-teman alat untuk melakukan cold milling ya, yang berfungsi untuk mengangkat aspal atau melakukan pengikisan atau kita bilang pengamplasan dari trackland yang dirasa harus dilakukan penanganan sebelum dilakukan pengaspalan lapisan yang kedua.
masih sebuah eskavator berwarna biru bersan melakukan penimbunan atau penutupan jalur pipa air bersih yang sudah ditanamkan di bawah gravel bed di sisi kanan. Dan kita sudah ada di tikun yang ke-15 sekarang. Penghamparan gravel bed di sisi kiri dari tikun yang ke-16 terus dilaksanakan. Ya, semakin hari semakin banyak lembaran geotekstil yang dihamparkan. Jadi pengerjaan untuk gravel bed segera dituntaskan. Ya, kemarin di sini kita mengalami insiden ya, ada pelemparan batu ke arah kamera udara yang kita terbangin. Ya, tikungan yang ke-16 kita melihat belum ada pengerjaan di atas trackland maupun di atas run of aspal yang ada di kiri dari trackland. Ya, kita sudah kembali ke atas tikungan yang ke-17 di sini yang merupakan tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika. Mungkin ini saja dulu yang bisa saya reportasekan buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Untuk sisi luar sendiri, progres yang terlihat adalah masih melakukan penimbunan di badan jalan dan pada kerasannya sebagai jalur kaplingan di sini untuk bangunan-bangunan yang disediakan sebagai penunjang sirkuit MotoGP Mandalika. Terima kasih sudah menyimak dan jaga terus protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.